Wife now, she has been, my. No presión, es fútbol. Yo vengo con mi cualidad, no pienso a Itu kita harus fokus kembali lawan Malaysia seperti yang saya sampaikan kemarin. Tonton sampai akhir ya, ini sangat-sangat menarik dibahas. 8 timnas Indonesia diperkuat 2 pemain Eropa di FIFA Series. Kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang sedusin. Tonton sampai akhir ya, ini benar-benar mengejutkan. 2 pemain naturalisasi timnas siap guncang FIFA Series. Rencana PSSI yang terus memburu pemain keturunan di Eropa mendapat respons positif dari Damian van Dijk. Bek berdarah Belanda Indonesia itu menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia jika proses naturalisasi dibuka. Kabar kurang menyenangkan datang untuk PSSI di tengah persiapan timnas Indonesia menghadapi FIFA Series 2026. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi menjatuhkan sanksi disiplin berupa denda kepada Federasi Sepak Bola Nasional tersebut akibat pelanggaran administrasi pertandingan internasional. Dalam rilis Komite Disiplin dan Etik AFC pada 25 Februari 2026, PSSI dikenai denda sebesar USD 1.500 atau sekitar 25 juta rupiah. Hukuman itu dijatuhkan karena keterlambatan pendaftaran pertandingan internasional Timnas Indonesia U23 melawan Mali yang berlangsung pada periode 15 sampai 18 November 2025. AFC menyatakan pelanggaran tersebut melanggar pasal 11.15 regulasi AFC terkait kewajiban administrasi pertandingan internasional. Selain itu, catatan pelanggaran serupa yang disebut telah terjadi beberapa kali sebelumnya turut menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi. Berdasarkan pasal 11.3 Kode Disiplin dan Etik AFC, PSSI diberikan waktu maksimal 30 hari sejak keputusan diterbitkan untuk menyelesaikan pembayaran denda tersebut. Meski demikian, sanksi finansial ini dipastikan tidak berdampak pada agenda Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Turnamen internasional tersebut tetap akan berlangsung sesuai jadwal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 27 dan 30 Maret mendatang. FIFA Series menjadi momen penting bagi skuad Garuda karena sekaligus menjadi debut resmi pelatih anyar John Hartman sejak ditunjuk PSSI pada Januari 2026. Ajang ini juga menjadi sarana evaluasi awal bagi tim pelatih dalam membangun fondasi permainan sebelum menghadapi kalender internasional yang lebih padat sepanjang tahun. Turnamen mini tersebut diikuti 4 negara dari konfederasi berbeda, yakni Indonesia sebagai tuan rumah, Bulgaria dari UFA, Kepulauan Solomon dari OFC, serta Saint Kitts and Nevis yang mewakili CONCAC. Pada laga pembuka, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret pukul 20.00 WIB. Jika mampu meraih kemenangan, skuad Garuda akan melaju ke partai final yang digelar pada 30 Maret melawan pemenang duel Bulgaria kontra Kepulauan Solomon. Dengan posisi Indonesia yang saat ini berada di peringkat 122 dunia versi FIFA, turnamen ini menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mendongkrak peringkat internasional. Di tengah sanksi administratif yang dijatuhkan AFC, fokus utama PSSI kini tetap memastikan seluruh persiapan berjalan maksimal agar Timnas Indonesia mampu memanfaatkan FIFA Series sebagai awal positif era baru di bawah kepemimpinan Hartman. Saat ini, Damian bermain untuk tim muda FC Den Bosch U21. Pemain kelahiran 19 Maret 2004 itu memiliki postur 195 cm, membuatnya menonjol sebagai bek dengan keunggulan fisik. Sebelum bergabung dengan Den Bosch pada Juli 2025, ia memperkuat SC Telstar U18. Meski bermain di level U21, Damian mengaku sudah 9 kali mendapat kesempatan tampil bersama tim senior Den Bosch. Saya setengah Belanda, setengah Indonesia. Saat ini saya bermain dengan SC Den Bosch di Divisi 2 Belanda, ujarnya. Rencana PSSI yang terus memburu pemain keturunan di Eropa mendapat respons positif dari Damian van Dijk. Bek berdarah Belanda Indonesia itu menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia jika proses naturalisasi dibuka. Saat ini, Damian bermain untuk tim muda FC Den Bosch U21. Pemain kelahiran 19 Maret 2004 itu memiliki postur 195 cm, membuatnya menonjol sebagai bek dengan keunggulan fisik. Sebelum bergabung dengan Den Bosch pada Juli 2025, ia memperkuat SC Telstar U18. Meski bermain di level U21, Damian mengaku sudah 9 kali mendapat kesempatan tampil bersama tim senior Den Bosch. Saya setengah Belanda, setengah Indonesia. Saat ini saya bermain dengan SC Den Bosch di Divisi 2 Belanda, ujarnya. Sudah komunikasi dengan PSSI. Damian juga mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan komunikasi langsung dengan PSSI terkait peluang memperkuat timnas Indonesia. Untuk situasinya saat ini, aku sudah mengontak mereka.
jadi sudah ada komunikasi. Ia merasa kepindahannya ke Den Bosch memberi dampak positif terhadap perkembangan karirnya, baik secara teknik maupun mental. Meski sempat mengalami cedera musim lalu, kini kondisinya sudah pulih total. Saat ini kabarku semua positif, aku sangat fit dan bertambah tinggi. Sekarang tinggiku 195 cm, tuturnya. Damian menilai Indonesia memiliki banyak pemain diaspora potensial yang belum dinaturalisasi. Jika dikelola dengan baik, menurutnya skuad Garuda bisa sangat kompetitif di level Asia, bahkan ketika menghadapi negara kuat seperti Cina dan Jepang. Ia bahkan membuat analogi dengan Manchester City yang memiliki kedalaman skuad luar biasa di setiap posisi. Tim seperti Manchester City punya 3 pemain bagus di setiap posisi, jadi kamu nggak tahu akan selalu bermain karena persaingan sangat ketat. Menurut Damian, jika timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad serupa, setiap pemain akan terpacu untuk bekerja lebih keras demi mendapatkan tempat utama. Dengan postur ideal, pengalaman di kompetisi Belanda, serta keinginan kuat membela merah putih, Damian van Dijk menjadi salah satu nama diaspora yang berpotensi menambah opsi di lini pertahanan timnas Indonesia ke depan. Kegagalan menembus Piala Dunia 2026 menyisakan luka mendalam bagi sepak bola Indonesia. Kini, harapan baru disematkan di pundak pelatih anyar John Hartman. Tugasnya jelas, mengangkat kembali performa tim Garuda dan memulihkan kepercayaan publik. FIFA Series 2026 menjadi ujian pertama. Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah turnamen mini yang berlangsung pada 27 sampai 30 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Semua mata akan tertuju pada debut Hartman. Apakah manis atau justru menyisakan tanda tanya? 3 negara dari lintas benua akan menjadi lawan, yakni Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret sebelum berpotensi bertemu Bulgaria atau Kepulauan Solomon di partai berikutnya. Secara peringkat FIFA, Indonesia 122 lebih unggul dibandingkan Saint Kitts and Nevis 154. Bermain di kandang sendiri jelas menjadi suntikan moral tambahan. Jika Bulgaria 87 mampu menaklukkan Kepulauan Solomon, partai puncak tim Garuda versus Bulgaria hampir tak terelakkan. Pertanyaannya, mampukah John Hartman mempersembahkan trofi pada laga debutnya bersama timnas Indonesia? Optimisme bukan tanpa alasan, karena John Hartman bukan sosok sembarangan. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun itu pernah membawa timnas Kanada tampil di putaran final Piala Dunia 2022. Main yang boleh dinaturalisasi, tanda kutip, itu yang harus punya turunan darah. Ini benar-benar di luar dugaan. 2 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia siap tampil di FIFA Series. Kalau kita masih berpikir bahwa naturalisasi itu adalah seperti mengambil pemain asing, itu kita salah dalam. John Hartman datangkan pemain Eropa ke Indonesia. Siapakah dia? Tonton sampai habis ya. Anggota Komite Eksekutif atau Eksekutif Komite PSSI, Arya Sinulinga, menjawab soal kemungkinan perekrutan pemain naturalisasi baru dari Eropa buruan John Hartman. John Hartman sudah berkunjung ke Eropa melihat aksi-aksi pemain timnas Indonesia jelang agenda skuad merah putih dalam FIFA Series. Pada awal perkenalan sebagai pelatih timnas Indonesia, Hartman sempat menyebutkan rencana mencari pemain baru untuk dinaturalisasi. Apakah Hartman sudah membawa pemain baru yang akan dinaturalisasi dari kunjungan ke Eropa pada awal 2026? Saya belum dapat kabar ya. Belum dapat kabar kalau ada pemain naturalisasi baru. Apalagi kan ini terlalu dekat ya dengan pertandingan timnas Indonesia. Bulan Maret, sekarang udah Februari. Terlalu dekatlah untuk melakukan naturalisasi lah, kata Arya. Pasti yang ada dulu, dia ingin tahu dulu pasti dia. Nah dari situ dia akan tahu komposisi yang terbaik yang bagaimana, gitu kan? Karena setiap pelatih itu pasti punya komposisi berbeda gitu, disesuaikan dengan skema permainan dia. Ucapnya di Jakarta, Senin, 9 Februari. Struktur tim kepelatihan timnas Indonesia di bawah komando John Hartman mulai tersusun. Sejumlah pelatih lokal mendapat kepercayaan untuk mendampingi arsitek asal Inggris tersebut dalam agenda terdekat. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji memastikan bahwa Nova Arianto akan mengemban peran sebagai asisten sementara. Pelatih timnas U20 itu dipercaya menjadi tangan kanan Hartman dalam fase awal kepemimpinannya. Selain Nova, nama Sofi Imam Faisal juga masuk dalam jajaran staf pelatih. Selama ini Sofi dikenal sebagai sosok penting di kelompok usia muda dan telah bekerja bersama Nova di timnas U20 sejak akhir tahun lalu. Pengalaman Sofi tidak diragukan, ia pernah menangani aspek fisik timnas Indonesia di berbagai level,
mulai dari U17, U20, U23, hingga tim senior. Dengan masuknya Nova dan Sofi, Hertman kini didukung 3 asisten lokal. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga merekrut Dikri Lazuardi yang dikenal sebagai kepala analisis Persija Jakarta. Untuk sementara, Nova, mungkin nanti Coach Sofi juga akan kami libatkan, ujarnya. Kami sedang melihat beberapa sosok yang tepat, ucap pria yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI tersebut. Langkah ini bukan keputusan mendadak. Sejak awal negosiasi, PSSI melalui BTN telah menyepakati pentingnya keterlibatan pelatih lokal dalam struktur kepelatihan Hertman. John Hertman sendiri dijadwalkan menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026 Maret mendatang. Turnamen tersebut juga akan diikuti Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts dan Nevis. Komitmen untuk mengakomodasi pelatih lokal menjadi bagian dari kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Saya juga sudah sampaikan ke John agar supaya memperhatikan sesuai dengan komitmen saya bersama dia, harus ada asisten pelatih lokal yang turut serta di dalam Timnas Indonesia, imbuh Sumarji. Kehadiran Nova dan Sofi bukan sekedar pelengkap, mereka diharapkan menjadi jembatan antara visi Hertman dan karakter sepak bola Indonesia, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan lintas kelompok usia. Di balik gemerlap gaji bintang-bintang Real Madrid, sebuah fakta mengejutkan muncul. Ibu Kylian Mbappe disebut-sebut memperoleh penghasilan lebih tinggi daripada 7 pemain tim utama Real Madrid musim lalu dalam perannya sebagai agen. Real Madrid dikenal mempekerjakan beberapa pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Menurut Kapologi, Kylian Mbappe menerima gaji sekitar 520.000 pound per pekan di Santiago Bernabeu, menjadikan pemain dengan penghasilan tertinggi klub. Posisi kedua ditempati Vinicius Junior yang digaji sekitar 415.000 pound per pekan. Di sisi lain, Real Madrid juga memiliki sejumlah pemain akademi yang masuk skuad utama dengan gaji jauh lebih kecil. Meski demikian, nominal tersebut masih sebanding dengan beberapa pemain papan atas di tim-tim La Liga yang lebih rendah. Kedatangan Mbappe ke Real Madrid pada musim panas 2024 menjadi satu di antara transfer paling bersejarah di generasinya. Sebagian besar klub elit Eropa sempat memburu tanda tangan penyerang Prancis itu secara free transfer dari Paris Saint-Germain. Real Madrid akhirnya berhasil memenangkan persaingan tersebut dengan membayarkan bonus tanda tangan senilai 130 juta pound yang dibayarkan selama durasi kontraknya, menurut laporan ESPN. Dalam dunia transfer tingkat tinggi, peran agen makin krusial dalam beberapa tahun terakhir, dan kompensasinya pun meningkat seiring itu. Mbappe diwakili oleh ibunya, Faiza Lamari, mantan pemain handball Prancis yang mendampingi karir Mbappe sejak ia berusia 15 tahun. Laporan dari media Portugal A Bola menyebut Lamari menerima 4,5 juta euro neto per tahun sebagai imbalan atas jasanya, angka yang sudah termasuk dalam kontrak 5 tahun Mbappe. Bentuk kesepakatan Lamari sedikit berbeda dibanding agen lain. Dalam wawancara dengan Envoy Special 2024, Lamari mengungkap telah membuat perjanjian langsung dengan Mbappe, di mana ia menerima 30% dari seluruh penghasilan Mbappe. Akibat kesepakatan itu, Lamari disebut mengantongi lebih dari 7 pemain tim utama Real Madrid sekaligus: Raul Asensio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, Fran Garcia, Arda Güler, dan Brahim Diaz. Kendati kesepakatan Lamari dibuat langsung dengan Mbappe, bukan klub, praktik menerima komisi besar oleh agen bukan hal yang langka. Contohnya agen Neymar, Pini Zahavi, meraup sekitar 45 juta euro ketika kliennya menandatangani transfer rekor dunia senilai 198 juta pound ke Paris Saint-Germain pada 2017. Sementara Mino Raiola, agen Paul Pogba, menerima 24 juta pound dalam transfer Pogba ke Manchester United pada 2016. Sebagian besar klub biasanya membayar komisi standar 10% dari gaji pemain untuk agen, dan agen juga bisa menerima bagian dari paket transfer secara keseluruhan. Dalam kasus Mbappe, Real Madrid tidak mengeluarkan biaya transfer karena kontraknya dengan PSG sudah habis. Namun itu memberi kesempatan bagi penyerang Prancis itu untuk meminta bonus tanda tangan besar yang turut mempengaruhi negosiasi agen. Pemain Timnas Indonesia Dean James mengalami cedera dan harus absen membela klubnya Go Ahead Eagles dalam persaingan Eredivisie 2025-2026. Timnya takluk 3-1 dari Heerenveen pada partai tunda pekan ke-20 Kamis
12 Februari 2026 dini hari. Go Ahead Eagles berstatus tuan rumah menghadapi Heerenveen tanpa diperkuat Dean James yang hingga kini belum diungkapkan secara mendetail mengenai jenis dan tingkat keparahannya. Dalam laga ini, posisi yang sering ditempati Dean James diisi oleh Alphonse Sampet. Laga berlangsung sengit di babak pertama hingga tak ada gol yang tercipta. Baru pada menit ke-54, Go Ahead Eagles membuka keunggulan lewat gol Julius Dirksen menuntaskan umpan Jacob Breum. Namun tim tamu Heerenveen mengamuk setelah kebobolan. Hanya berselang 4 menit saja setelah gol tuan rumah, Lasse Nordass menyamakan kedudukan menjadi 1-1. 10 menit kemudian Lasse Nordass mencatat brace setelah menyelesaikan assist dari Maxence Rivera. Menit ke-81, giliran Jacob Trenskov memastikan kemenangan Heerenveen dengan memanfaatkan umpan Maxence Rivera. Skor 3-1 untuk keunggulan Heerenveen bertahan hingga laga usai. Hasil buruk bagi Go Ahead Eagles yang sudah tak merasakan kemenangan dalam 10 laga terakhir di Eredivisie. Posisi mereka di klasemen juga cukup rawan longsor, dengan nilai 23, hanya berjarak 6 poin dari tim penghuni zona degradasi, dengan kompetisi menyisakan 12 pertandingan lagi. Pelatih Go Ahead, Melvin Bol, menyoroti performa timnya yang bermain buruk, terutama gol sepele saat Heerenveen menyamakan kedudukan, yang kemudian menjadi titik awal kekalahan timnya. Kita memberikan tendangan sudut dengan sangat mudah. Kita harus merasakan situasi yang kita hadapi, tuturnya. Dikutip dari Football Primavera. Dengan situasi susah menang di 10 pertandingan beruntun dan posisi di papan klasemen yang mengkhawatirkan, membuat Go Ahead Eagles harus mati-matian bangkit di laga tersisa. Berikutnya mereka akan bertandang ke markas Feyenoord. Kita butuh kemenangan, kemudian kita harus menghadapinya dan menembakkan bola. Kita bisa berbicara satu sama lain sepanjang minggu, tetapi saat-saat seperti itulah kita harus menunjukkan mentalitas mati suri. Itu terlalu mudah, jelasnya. Kabar kurang enak datang dari pemain keturunan Indonesia di Bundesliga, Jensen Silt. Klub Bundesliga, VfL Wolfsburg, memutuskan untuk tidak mempermanenkan Silt. Bek muda keturunan Indonesia itu dilaporkan kecil kemungkinan dipermanenkan setelah masa peminjamannya berakhir pada musim ini. Mengutip laporan Football Transfers, manajemen Wolfsburg hampir pasti tidak akan mengaktifkan opsi pembelian dalam kontrak pinjaman Silt dari Sunderland. Silt didatangkan dengan harapan bisa menambah kedalaman di lini pertahanan, namun perjalanannya di Volkswagen Arena tak berjalan mulus. Sebelum dipinjamkan ke Wolfsburg, pemain berusia 22 tahun itu baru saja pulih dari cedera ligamen lutut ACL yang cukup serius. Silt sempat berjuang keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Sayangnya setelah tiba di Wolfsburg, Silt kembali mengalami sejumlah masalah fisik dan absen karena sakit. Bahkan sepanjang tahun kalender ini ia belum sekalipun tersedia untuk memperkuat tim. Situasi tersebut membuat Wolfsburg ragu untuk melanjutkan kerjasama secara permanen. Dengan minimnya kontribusi di lapangan serta riwayat cedera yang mengkhawatirkan, klub Bundesliga itu diperkirakan tidak akan menebusnya dari Sunderland. Padahal Sunderland masih mengikat Silt dengan kontrak jangka panjang hingga 2028. Artinya, bek tengah tersebut kemungkinan besar akan kembali ke Inggris setelah masa peminjamannya tuntas. PSSI telah menerima informasi dari FIFA mengenai format yang akan digunakan dalam FIFA Series 2026. Emang pemain-pemain naturalisasi lu mau kemanain? Dibalikin. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Timnas Indonesia akan berlaga sebagai tuan rumah ajang FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret mendatang. Berdasarkan informasi terkini, Indonesia berpeluang menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pertama. Selain Indonesia dan Saint Kitts and Nevis, dua negara lain yang turut ambil bagian dalam FIFA Series di Indonesia ialah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Mengacu pada penyelenggaraan FIFA Series edisi sebelumnya, format pertandingan akan menyerupai babak semifinal. Setiap tim akan menjalani dua laga. Pemenang pada pertandingan pertama berhak melaju ke partai final, sedangkan tim yang kalah akan saling berhadapan untuk memperebutkan posisi ketiga. Dalam skema yang disiapkan, Timnas Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis. Sementara itu, Bulgaria akan menghadapi Kepulauan Solomon. Jika Indonesia mampu meraih kemenangan pada laga pembuka,
skuad Garuda akan menantang pemenang duel antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon di partai final. Sepertinya akan melawan Saint Kitts and Nevis. Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan ketemu di final, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan Senin 9 Februari. Berdasarkan ranking FIFA, Bulgaria menjadi tim dengan ranking tertinggi yaitu di posisi ke-87 dunia. Timnas Indonesia menyusul di peringkat ke-122, diikuti Kepulauan Solomon pada posisi ke-152, sedangkan Saint Kitts and Nevis di peringkat ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi panggung perdana bagi John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu belum lama ini kembali dari Eropa setelah melakukan kunjungan ke sejumlah klub yang diperkuat pemain Timnas Indonesia. Selain memantau pemain diaspora, Herdman juga tengah fokus mengamati pemain-pemain yang berlaga di Super League. Di sisi lain, ia masih dalam tahap penyusunan tim kepelatihan sebagai bagian dari persiapan awal menukangi skuad Garuda. John Herdman saat ini terus memantau pemain-pemain Timnas Indonesia yang berkarir di liga domestik maupun di luar negeri. Hal itu tentunya agar dia punya gambaran potensi-potensi pemain-pemain Indonesia. Langkah itu sebagai persiapan John Herdman untuk membentuk kekuatan skuad Garuda tampil di FIFA Series. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah yang akan dilaksanakan pada 23-31 Maret 2026. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan sangat mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh John Herdman. Jadi, John Herdman akan punya gambaran sendiri dengan memantau langsung pemain-pemain. Pelatih udah jalan-jalan ya, sudah mengunjungi klub-klub, udah mantau-mantau. Klub-klub Super League dipantau, yang keluar, luar negeri, juga udah mulai dipantau. Kami tunggu aja, kata Arya di Jakarta kemarin. Pria berkacamata itu mengatakan sejauh ini belum mendapatkan laporan dari John Herdman terkait peninjauannya. Dia menilai dalam waktu dekat, PSSI akan berdiskusi dengan pelatih asal Inggris itu menjelang FIFA Series. Ini termasuk tidak ada pengganti Tom Hay dan Shane Patinama yang absen karena hukuman dari FIFA. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa John Herdman sepertinya masih fokus mengenali pemain-pemain Timnas Indonesia saat ini. Juru taktik asal Inggris itu sedang aktif memantau pertandingan-pertandingan di Super League 2025-2026 dan klub pemain Timnas Indonesia di Eropa. Kata Arya Sinulinga, mendatangkan pemain baru sepertinya kurang relevan untuk saat ini. Sebab John Herdman belum mencoba satupun pertandingan dan memahami kemampuan seluruh pemain Timnas Indonesia. Perlu diketahui, John Herdman didatangkan PSSI pada Januari 2026 dengan kontrak 2 tahun. Pertandingan pertamanya akan terlihat dalam FIFA Series 2026 yang berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Belum tahu, mungkin dia lihat yang ada dulu. Yang ada saja kan belum pernah dia coba semuanya. Jadi belum tahu kemampuannya, pembagiannya, perannya. Lucu juga kalau nambah pemain, tapi yang ada saja belum dia pahami, ujar Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menambahkan, PSSI senang dengan sikap John Herdman yang aktif memantau pemain-pemain Timnas Indonesia. Langkah ini dilakukannya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait kualitas pemain sebelum menentukan komposisi terbaik Timnas Indonesia. Adapun di FIFA Series 2026, Timnas Indonesia akan melawan Saint Kitts and Nevis, sedangkan Bulgaria akan bertemu Kepulauan Solomon. Masing-masing pemenang akan bertemu di final FIFA Series 2026. Seluruh pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan lihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menambahkan, sejauh ini John Herdman belum memberikan laporan resmi kepada PSSI untuk menambah pemain baru. Dia menilai waktu yang tersisa terlalu singkat untuk melakukan proses penambahan pemain baru. Belum ada kabar, apalagi ini sudah terlalu dekat. Bulan Maret FIFA Series, sekarang sudah Februari.
terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi.